Kitab suci Al-Quran yang kita kenal pada saat ini merupakan hasil evolusi panjang selama ratusan tahun. Evolusi ini mencakup perubahan media tulis, cara dan teknik penulisan, hingga bagaimana membaca ayat-ayatnya. Mengapa dan bagaimanakah Quran berevolusi? Pada masa Nabi, teks-teks Quran ditulis di atas berbagai macam media, mulai dari batu, pelepah kurma, tulang, hingga lembaran papirus. Namun ketika proses kodifikasi dimulai pada masa Abu Bakar dan Utsman, media yang digunakan adalah perkamen. Perkamen sendiri berasal dari lembaran kulit domba, kijang, unta, hingga sapi yang telah disamak dan dibersihkan sehingga layak digunakan untuk media tulis. Sayangnya kita tidak dapat mengetahui keberadaan dari mushaf kuno ini, tapi melihat sejumlah manuskrip awal Quran seperti manuskrip Birmingham, Sanaa, dan Codex Parisino Petropolitanus dapat disimpulkan bila perkamen merupakan media favorit yang digunakan untuk penulisan mushaf selama 2 abad pertama Hijriyah. Penggunaan perkamen perlahan mulai digantikan oleh kertas, menyusul kemenangan pasukan Abbasiyah atas dinasti Tang di tepi Sungai Talas pada tahun 751. Sejumlah tentara Tiongkok yang berhasil ditawan pasukan Abbasiyah untuk pertama kalinya membawa teknik pembuatan kertas ini ke dunia Islam. Sejak itu, industri kertas mulai tumbuh di Baghdad dan kota-kota lain di wilayah Abbasiyah. Dibandingkan perkamen yang berharga sangat mahal, di mana untuk membuat satu buah mushaf dibutuhkan sekurangnya 150 ekor domba dewasa, maka ongkos produksi sebuah mushaf kertas jauh lebih murah. Alhasil, mayoritas manuskrip yang berasal dari abad ke-9 ditulis di atas media baru ini. Pada masa itu, seseorang yang ingin memiliki sebuah mushaf akan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk kemudian membawanya ke seorang ahli kaligrafi. Usai ditulis dan diperiksa, lembaran mushaf ini lalu dibawa ke ahli iluminasi yang akan menambahkan ukiran atau lukisan untuk memperindah lembaran mushaf sebelum akhirnya dijilid menjadi sebuah buku. Permintaan yang tinggi terhadap mushaf Quran dan buku-buku lain menjadikan industri ini berkembang pesat di dunia Islam. Sebagai ilustrasi, sarjana Bolonya Luigi Ferdinando Marsigli yang ditawan pasukan Ottoman melaporkan setidaknya terdapat 80.000 ahli kaligrafi yang berprofesi sebagai penyalin buku di Istanbul pada 1682. Berkembangnya industri penulisan buku secara tradisional di Kerajaan Ottoman membuat adopsi mesin cetak menjadi sangat telat. Usaha pertama untuk memproduksi Quran menggunakan teknologi baru ini dilakukan oleh Paganino Paganini di Venesia pada tahun 1537. Usaha ini gagal total setelah pemerintah Ottoman melarang penjualan Quran produksi Paganini dikarenakan memiliki banyak kesalahan cetak. Beberapa tahun sebelumnya, Sultan Selim I juga telah mengeluarkan dekrit yang melarang umat Islam untuk menggunakan mesin cetak. Akibatnya, percetakan Quran baru muncul di negara tersebut 3 abad kemudian. Quran cetak pertama yang diproduksi oleh umat Islam dibuat di Saint Petersburg, Rusia pada tahun 1787 atas permintaan Ratu Rusia Katerina Agung. Selain di Saint Petersburg, Quran cetak juga diproduksi di Kazan pada tahun 1803. Sebanyak 150.000 kopi Quran dihasilkan di percetakan ini antara tahun 1803 hingga tahun 1859. Sejak itu Quran cetak mulai menyebar ke dunia Islam, seperti di Tehran pada 1823, Istanbul 1877, dan Kairo 1890. Secara garis besar, Quran terdiri dari unit-unit kecil bernama surat. Setiap surat terdiri dari unit lain yang jauh lebih kecil bernama ayat. Walaupun susunan ayat pada surat telah mengambil bentuk baku pada masa Nabi, tapi susunan surat pada Quran tidak. Nabi sendiri tidak memberikan petunjuk pasti mengenai bagaimana menyusun surat dalam mushaf Quran. Beberapa sahabat kemudian menyusun surat-surat ini secara diakronik, mulai dari yang turun paling awal hingga yang paling akhir. Lainnya, mengelompokkan surat-surat ini menurut jumlah ayat yang dikandung, di mana surat paling panjang diletakkan pada bagian awal Quran, sedangkan surat-surat pendek diletakkan di bagian paling akhir. Selain perbedaan pendapat mengenai susunan surat ini, beberapa sahabat juga memiliki persepsi berbeda tentang beberapa surat yang dipandang bukan bagian dari Quran. Ibnu Mas'ud misalnya menganggap surat pertama yakni Al-Fatihah adalah sebuah doa yang diucapkan layaknya basmalah, sehingga ia tidak menganggapnya sebagai bagian dari Quran. Hal serupa juga terjadi pada surat 113 dan 114, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas, yang oleh Ibnu Mas'ud dianggap sebagai doa. Di luar kedua perbedaan ini,
Para sahabat juga berbeda pendapat mengenai cara membaca beberapa ayat. Perbedaan ini umumnya terjadi pada cara membaca morfem, kata, serta frase dari sebuah ayat. Meski sangat jarang ditemukan perbedaan mengenai urut-urutan ayat dalam Quran, kita bisa menemukan perbedaan cara membaca ini pada riwayat mengenai perselisihan antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim yang berujung pada kemunculan konsep ahruf. Selain itu, beberapa ulama juga mencatat perbedaan cara membaca ayat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, seperti pada Quran Surat 2 ayat 217 yang membaca frase Yas'alunaka anisyahril haram qitalin fihi menjadi Yas'alunaka anisyahril haram an qitalin fihi. Perbedaan yang muncul di kalangan para sahabat dalam membaca ayat-ayat Quran kemudian mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan standarisasi Al-Quran. Ia kemudian membentuk sebuah panitia khusus yang diketuai oleh Zaid bin Sabit yang juga berpengalaman dalam proyek serupa di masa Abu Bakar untuk menulis sebuah mushaf Quran standar. Setelah mushaf tersebut selesai ditulis pada tahun 650, Utsman memerintahkan penghancuran mushaf-mushaf lain yang dibuat oleh para sahabat dan mengirim salinan dari mushaf yang telah ia buat ke Kufah, Basrah, Damaskus, dan Makkah. Di kemudian hari, mushaf Quran standar ini dikenal sebagai Mushaf Utsman dan digunakan sebagai rujukan bagi penulisan dan pembacaan Quran di seluruh dunia. Walaupun Utsman telah menetapkan sebuah mushaf standar sebagai panduan cara membaca Quran, tapi mushaf yang ia buat jauh dari kata sempurna. Mushaf Utsman ini tidak memiliki tanda harokat maupun ikjam dan hanya ditulis dalam bentuk rasem. Akibatnya, perbedaan pendapat mengenai cara membaca Quran masih terjadi di kalangan umat Islam. Untuk memperbaiki kekurangan ini, Abul Aswad Ad-Du'ali memperkenalkan sistem penanda harokat berupa titik merah pada mushaf di paruh kedua abad ke-7. Pada sistem ini, satu titik di atas huruf menandakan vowel A, di bawah vowel I, dan di samping vowel U, sedangkan dua titik berarti tanwin. Di kemudian hari, sistem harokat Abul Aswad Ad-Du'ali disempurnakan oleh Al-Farahidi yang memperkenalkan tanda-tanda khusus untuk harokat serta ikjam. Sistem penanda rasem buatan Al-Farahidi inilah yang digunakan dalam penulisan Quran hingga saat ini. Meski teknik penulisan Quran telah diperbaiki oleh Al-Farahidi pada abad ke-8, tapi umat Islam terlanjur berbeda pendapat mengenai cara membaca Quran. Hingga abad ke-10, setidaknya terdapat 50 ragam kiroat atau cara membaca Quran yang beredar di kalangan umat Islam. Karena tidak bisa didamaikan dan ditentukan mana bacaan yang paling benar, maka Ibnu Mujahid melembagakan sebuah kaidah untuk menentukan sah tidaknya sebuah kiroat, yakni bacaan tersebut harus sesuai dengan rasem di Mushaf Utsman, konsisten dengan tata bahasa Arab, dan memiliki mata rantai transmisi atau isnad yang otentik. Dari beragam cara baca yang ada pada saat itu, Ibnu Mujahid memilih 7 riwayat pembacaan yang ia anggap sah, yakni Qiraat Nafi di Madinah, Ibnu Katsir di Makkah, Abu Amr di Basrah, Ibnu Amir di Damaskus, dan Asim, Hamzah, serta Kisai di Kufah. Daftar qiraat kanonikal yang ditulis oleh Ibnu Mujahid ini kemudian ditambah oleh Ad-Dani dan Asy-Syatibi yang memperkenalkan konsep 2 perawi untuk setiap riwayat. Sehingga pada abad ke-12, total terdapat 14 ragam qiraat kanonikal. Jumlah ini kembali bertambah 6 setelah Ibnul Jazari memasukkan 3 riwayat baru berikut 2 perawinya. Dengan demikian pada abad ke-15, setidaknya terdapat 20 ragam qiraat kanonikal yang berbeda satu dengan yang lain. Kanonisasi qiraat yang dilakukan oleh sejumlah ulama menunjukkan bila transmisi Quran pada dasarnya tidak sepenuhnya bersifat oral, melainkan semi-oral, di mana terdapat kombinasi antara hafalan dan tulisan dalam periwayatan Quran. Kanonisasi ini juga menunjukkan bagaimana umat Islam pada abad pertengahan membaca Quran dengan cara yang jauh lebih beragam dibandingkan saat ini. Setelah abad ke-15, tidak ada perkembangan yang berarti di bidang studi Quran. Beberapa tradisi qiraat mengalami kemunduran dan beberapa hilang karena tidak memiliki pengikut. Dari 20 ragam qiraat kanonikal yang ada pada abad ke-15, hanya 5 ragam qiraat saja yang masih bertahan di awal abad ke-20. Kelima ragam qiraat ini adalah Qaulun an-Nafi di Libya dan Tunisia, Warsh an-Nafi di Maroko, Mauritania, Sahel, dan Afrika Barat, Ad-Duri an Abu Amr di Sudan, Chad,
Afrika Tengah dan Timur dan sebagian Yaman, Hisham an Ibni Amir di sebagian Yaman, serta Hafiz an Asim di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, serta Asia Tenggara. Pada tahun 1907, Kerajaan Mesir di bawah pimpinan Raja Fuad I membentuk sebuah panitia yang beranggotakan ulama terkemuka Al-Azhar untuk menulis sebuah Quran standar yang akan digunakan oleh para pelajar di kerajaan tersebut. Dalam proyek ini, panitia menggunakan Qiraat Hafiz an Asim sebagai rujukan. Qiraat Hafiz sendiri sebelumnya merupakan qiraat resmi di Kerajaan Ottoman dan telah dikenal luas di Mesir. Para ulama kemudian mengembangkan simbol-simbol baru dan sistem penanda vokal yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak ada perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Hasilnya, pada tanggal 10 Juli 1924, terbit edisi pertama dari Quran ini yang lebih dikenal sebagai Quran edisi Faruk atau Quran edisi Kairo. Tanpa diduga, Quran edisi Kairo ini mendapat kesuksesan luar biasa di dunia Islam dan sangat populer baik di kalangan Sunni maupun Syiah. Ia lalu dijadikan acuan bagi percetakan Quran setelahnya. Kesuksesan Quran edisi Kairo ini membuat umat Islam di seluruh dunia membaca Quran dengan cara baca yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah.